Iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan dahulu, di sini saya Argresa Pradana, guru dari SD Gadingan 2. Perkenankan saya untuk sosialisasi tentang bantuan anak sekolah. Ya, di sini hari ini saya akan sedikit bercerita dan sedikit membahas bahasan tentang putra-putri panjenengan kira-kira dapat bantuan PIP atau KIP ya, kayak gitu. Sebenarnya PIP atau KIP itu apa? Sama atau beda? Yang menjadi pertanyaan seperti itu. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang cara memperoleh bantuan dan teknik pencairan dana. Apakah semua siswa itu mendapatkan bantuan PIP ataukah hanya tertentu saja, dan apakah syaratnya? Di situ kita bersama-sama akan bahas di sini. Jadi dengan adanya ini nanti diharapkan tidak ada apa itu keirian antara orang tua satu dengan orang tua lain. Tidak ada kata menyalah-nyalahkan. Oh, ini salahnya si A, salahnya si B, salahnya pihak sekolah ataupun yang lain. Oke, kita yang pertama Bapak Ibu, kita akan beberapa bahasan hari ini. Yang pertama, kita akan membedakan bantuan PIP dan KIP. Itu apa? Ya, jadi harus paham dulu. Oh, anakku itu dapat KIP, anakku dapat PIP, harus paham. Ya, jangan apa itu pemahaman ini jangan sampai salah kaprah dulu. Kemudian sebelum itu pasti ada pengusulannya. Makanya di poin kedua, cara pengusulan bantuan. Pak, cakai kok itu kabeh. Muridku sekolah yang tidak dapat hanya saya. Ya gitu. Nah, di sini nih hubungannya dengan cara pengusulan bantuan. Bagaimana caranya, persyaratannya apa. Setelah itu nanti diusulkan, nanti di web itu nanti ada nominasi siswa. Ada nominasinya. Oh, nominasi yang bakalan dapat siapa saja. Setelah adanya nominasi, kemudian dari nominasi itu lanjut harus adanya aktivasi, diaktifkan. Yang diaktifkan apa? Buku tabungannya. Nah, di nominasi nanti pasti ada nominasi usulan dari pihak sekolah, kemudian usulan dari KIP dan lain-lain dari dinas sosial. Ya. Kemudian poin ketiga, nominasi siswa dan cara aktivasi. Keempat, SK pemberian. Nah, kalau sudah SK pemberian ini berarti siap-siap harus segera dicairkan. Ya. Kemudian cara pencairannya bagaimana? Karena apa? Apabila uang itu tidak dicairkan, tidak diambil, makanya dari pihak pemerintah akan mengambil keuangannya itu yang sudah dikirim. Itu poin keempat. Satu adalah beda bantuan, dua adalah cara pengusulan, ketiga adalah nominasi siswa dan cara aktivasi, keempat adalah SK pemberian dan cara pencairan, kelima adalah pembatalan KIP. Jadi Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah pembatalan KIP. Di sini pihak sekolah berhak untuk membatalkan apabila panjenengan itu tidak mau dan ada syarat-syarat yang lain yang memenuhi pembatalan KIP. Ya, uangnya sudah cair, bisa dikembalikan lagi ke pihak negara. Nah, kemudian yang ketiga ada, dan yang terakhir, maaf ya, yang terakhir tentang cek PIP sendiri. Pak, kok punya saya nggak cair-cair? Gimana tuh Pak? Silahkan cek sendiri PIP-nya. Ya, ini biar memudahkan. Jenengan cross check dari rumah. Kami dari pihak sekolah pun ketika ada informasi dari web segera kami sampaikan kepada panjenengan agar segera diproses. Ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini yang pertama. Kita akan membahas perbedaan apa itu KIP dan apa itu PIP. Ya. KIP. KIP Bapak Ibu itu berupa kartu
yang diberikan kepada peserta didik, baik formal ataupun non-formal, sebagai penanda identitas untuk mendapatkan PIP. Jadi kalau panjenengan punya KIP itu nanti otomatis akan mendapatkan PIP. Nah, ini sumbernya dari Persejen Kemdikbud nomor 8 tahun 2020 PIP. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat dari Permendikbud tahun 2015 tahun nomor 12, ya, KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga yang memegang kartu KPS, KKS, dan PKH sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat dari PIP. Nah, di sini. Jadi, ketika panjenengan di rumah sudah mempunyai KIP dari dinas sosial, otomatis itu nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan PIP. Hitung ya. Kita lanjut ke apa itu PIP, Bapak Ibu. PIP, jadi semua anak yang mendapatkan PIP itu salah satunya adalah mempunyai kartu KIP. Nah, kartu KIP itu kalau zaman sekarang bisa kita sampaikan, bisa orang menganggapnya kartu sakti. Karena apa? Kartu sakti ketika lulus SD, SMP kayak gitu, mendaftar ke sekolah yang lain itu enak. Tunjukkan saja kartu KIP-nya. Kalau punya kartu KIP menjadi prioritas sekolah untuk mau nggak mau harus menerima siswa tersebut. Oh ya. Lanjut ke sini Bapak Ibu tentang PIP. PIP Bapak Ibu adalah program Indonesia Pintar. Diperuntukkan untuk anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun. Ya, sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini PIP. Jadi sampai kapan? Sampai SMA. Itu PIP. Kalau kuliah ada lagi juga. Ya. Yaitu PIP kuliah, itu berbeda lagi. Ya, itu sumber Persejen Kemdikbud nomor 8 tahun 2020 tentang PIP. Nah, jadi uangnya dari mana? Uangnya dalam mendapatkan program dari program PIP. Nah, kemudian kalau kita menelisik lagi peraturan di tahun sebelumnya, tahun 2015 nomor 12, PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada anak didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan sebagai kelanjutan perluasan dari bantuan siswa miskin. Bagi Bapak Ibu atau keluarganya yang tercatat di dalam dinas sosial, baik itu desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4, itu nanti secara otomatis ya, ketika diinputkan putra-putri panjenengan pasti akan mendapatkan PIP. Tuh, itu jadi harus mempunyai pemahaman dulu tentang apa itu PIP, apa itu KIP. Kalau mempunyai KIP otomatis mendapatkan PIP. Tapi kalau mendapatkan PIP belum tentu, terkadang punya KIP. Yeah. Kita akan lanjut lagi. Bapak Ibu semuanya, di sini di sesi kedua atau bagian kedua tentang mekanisme pengusulan dan penetapan PIP. Jadi Bapak Ibu, disinilah Bapak itu calon penerima PIP itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah siswa miskin atau rentan miskin yang tercatat di data terpadu Kementerian Sosial sebagai desil 1 sampai desil 4. Ya. Itu. Jadi biasanya di sini mempunyai kartu-kartu dari dinas sosial. Nah, di sini calon penerima PIP. Yang kedua, Bapak Ibu, siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang diusulkan
oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Nah, disinilah apabila panjenengan tidak mempunyai kartu-kartu, tidak tercatat di dinas sosial, ya, kemudian panjenengan miskin, kondisinya benar-benar miskin dan tidak merasa miskin, ya. Di sini panjenengan bisa mengusulkan ke pihak sekolah. Nah, pihak sekolah nanti juga dari dinas pun akan mengklik juga. Dari pihak sekolah mengusulkan beberapa nama yang usulan dari panjenengan, yang panjenengan usulkan, kemudian dari dinas pun mengeklik bahwasanya anak ini terdapat berhak mendapatkan BIP. Nah, Pak, kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, saya itu keluarga miskin, Mbak, tidak mempunyai kartu-kartu. Gimana cara mendapatkan kartu ini? Gimana biar saya terdata ke dinas sosial? Nah, ini Bapak Ibu, kami dari pihak sekolah tidak bisa mengakseskan ini. Ini apabila panjenengan ingin mendapatkan kartu miskin, syarat pertama adalah panjenengan datang ke kelurahan untuk didaftarkan ke DTKS atau Data Terpadu Kementerian Sosial. Dan itu nanti setelah dari pihak kelurahan sudah, panjenengan mungkin akan diarahkan untuk ke dinas sosial atau bagaimana, saya kurang memahami itu. Silahkan tanyakan ke pihak kelurahan masing-masing agar panjenengan tercatat sebagai keluarga miskin. Itu 2 calon penerima PIP. Kemudian tahap selanjutnya Bapak Ibu ada nominasi. Nah, peserta didik yang belum mempunyai rekening, ya, yang belum mempunyai rekening simpanan pelajar aktif dan telah melalui validasi dan verifikasi Puslapdik. Nah, di sini ada nominasinya. Oh, yang mendapatkan ini ya. Itu nanti akan terdata di situ. Ya, nanti pihak sekolah pun apabila ada data atau nominasi siswa pasti akan segera disampaikan kepada panjenengan. Ya, ini harapannya harus ada apa itu komunikasi antara panjenengan dengan pihak sekolah sesering mungkin ya. Kemudian setelah itu di tahap penerima PIP. Nah, kalau sudah diaktifasi rekening panjenengan, aktivasinya berarti bagaimana? Nanti ada syaratnya, nanti akan saya bahas di situ. Penerima PIP adalah peserta didik yang telah mempunyai rekening aktif. Nah, kalau sudah aktif diurus pencairannya. Baiklah, Bapak Ibu, ini poin terpenting apabila panjenengan dari keluarga miskin dan benar-benar miskin. Ya, pengusulan calon penerima PIP. Pihak sekolah mendata anak tidak mampu mulai dari pendaftaran awal masuk sekolah. Nah, ini poin yang sangat penting sekali ketika panjenengan masuk ke dalam sekolah mendaftarkan putra-putrinya dalam pengisian form itu sangat berpengaruh sekali tentang kelanjutan putra-putri panjenengan untuk kedepannya. Ya, di sini Bapak Ibu pengusulannya adalah mengisi form itu dengan sebenar-benarnya, baik terutama dalam apa itu penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua itu berapa diisi sesuai dengan keadaan yang ada. Ya, ada beberapa hal yang perlu dilampirkan apabila panjenengan terdata dalam DTKS, ya toh, sebagai keluarga miskin di desil 1 sampai 4, lampirkan fotokopi surat-surat atau kartu-kartu tersebut. Baik itu kartu keluarga sejahtera, kartu keluarga harapan, kemudian KIP anak, itu dilampirkan segera kayak gitu. Nah, lanjut Bapak Ibu, apabila panjenengan
ya, dari keluarga yang tidak mampu, tidak mempunyai kartu dari dinas sosial, panjenengan bisa mengusulkan putra-putri panjenengan dengan membawa SKTM dari kelurahan. Nah, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan di awal pendaftaran ini sangat penting. Nah, jangan dikira mengisi itu seenaknya saja, nanti di tengah-tengah pengen mendapatkan bantuan. Dan pengisian form awal itu bagaimana? Karena form awal itu nanti di-up ke data Dapodik, nah itu nanti yang sangat berpengaruh, ya. Nah, apabila kalau panjenengan tidak mempunyai surat-surat, silahkan panjenengan lampirkan SKTM dari kelurahan. Itu nanti menjadi bahan prioritas kami dari pihak sekolah untuk mengusulkan panjenengan dalam pengusulan PIP, ya. Itu nggih, kita lanjut lagi. Dalam pengusulannya sudah. Nah, setelah diusulkan nanti ada beberapa pihak. Pertama dari pihak sekolah dulu kita usulkan. Kemudian itu nanti akan diverifikasi oleh dinas pendidikan setempat. Berarti kalau panjenengan tinggalnya di Sukoharjo, sekolahnya di Sukoharjo, maka yang mengklik selanjutnya adalah pihak dinas Sukoharjo. Oh, SDI ini mengusulkan ini, berapa anak ini, penghasilannya orang tua berapa. Ya, ada surat apa itu keterangan tidak mampunya tidak. Nah, dari sana pun akan mengklik oke, klik ya gitu. Berarti dia nanti akan masuk ke dalam nominasi siswa. Nah, kalau sudah masuk ke dalam nominasi siswa, nominasi siswa penerima, berarti nanti akan mendapatkan nomor buku tabungan. Nah, nomor tabungan. Makanya dari pihak sekolah pun menyampaikan atau meminta panjenengan agar segera mengisi form pembukaan rekening. Dan nomor rekeningnya mana Pak? Itu. Nomor rekeningnya sudah ada. Nanti tinggal ditulis saja. Ya. Disinilah data diisi, nama anak, kemudian di belakangnya nanti tanda tangan orang tua dan tanda tangan anak. Nah, tidak lupa juga dilampirkan fotokopi kedua orang tua. Kalau toh orang tuanya tidak ada, di kakaknya dia ikut walinya, lampirkan KTP walinya dan kakak, fotokopi semua. Dan yang terakhir adalah dalam pembuatan buku tabungan atau aktivasi buku tabungan harus melampirkan akta kelahiran anak. Ya, surat keterangan. Iya, kita lanjut lagi. Di awal sudah ada nominasi, sudah aktivasi. Memerlukan beberapa hari. Berarti di awal proses pertama sudah, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai apa? Sampai ada berita SK pemberian. Ya, nanti akan muncul. Berarti kalau sudah buat buku tabungan, apakah uangnya sudah ada? Belum. Uang itu belum ada di rekening. Masih kosong, belum dikirim. Ya, panjenengan menunggu, kemudian nanti akan ada SK pemberian. Nah, di dalam SK pemberian ini berarti di buku tabungan putra panjenengan sudah ada uangnya. Dan di sini kalau tidak ada uangnya, segera wajib dan harus dicairkan secepatnya. Ya. Karena apa? Ada batasan waktu. Apabila uang itu tidak diambil, akan diambil oleh negara. Ya. Oke, syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama adalah harus ada buku tabungan yang dibuat di awal. Berarti berapa kali proses, Pak? 2 kali proses dalam pemberkasan. Pertama adalah pemberkasan pembuatan buku tabungan, yang kedua adalah pemberkasan dalam
pencairan. Dalam pencairan yang pertama adalah panjenengan mengisi kertas penarikan. Kemudian buku tabungannya juga ada. Dan panjenengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi KK. Nah, di sini panjenengan bisa ke bank. Tapi di sini ada beberapa bank yang tidak menghendaki panjenengan itu untuk mengambil secara sendiri-sendiri. Karena apa? Karena dari petugas bank itu yang mengelola PIP itu juga berbeda. Berbeda dengan teller yang ada di depannya. Beda lagi. Ya. Mungkin satu petugas itu menghandle 2 kecamatan juga bisa. Nah, makanya dalam pencairannya ini butuh waktu juga. Dan ada beberapa bank itu menghimbau untuk pihak sekolah melaksanakan pengambilan secara kolektif per sekolah. Makanya dengan ini panjenengan harus mengisi surat kuasa yang sudah dibuatkan oleh pihak sekolah dengan identitas orang tuanya. Itu ya. Kalau ini sudah terkumpul semuanya, sudah siap semuanya, pihak sekolah mengirimkan ke pihak bank. Dan apakah langsung turun, Pak? Tidak. Masih menunggu beberapa minggu, bahkan terkadang beberapa bulan. Agar apa? Agar itu Bapak Ibu cara pencairannya. Jadi tidak hari ini pemberkasan, besok uangnya tidak, butuh proses kayak gitu ya. Oke, disinilah mekanisme PIP. Data DTKS dari Dinas Sosial ada 2. Pertama dari Dinas Sosial, yang kedua dari usulan sekolah dan Dinas Pendidikan. Nah, dari data di sini diusulkan melalui Dapodik, ya, melalui Dapodik calon penerima. Kelas 1 biasanya rekening belum aktif. Kemudian dibuatkanlah aktivasi rekening dulu. Proses pembuatan harus ada pemberkasan. Kemudian setelah aktif ya baru menerima pemberkasan penerimaan PIP dan KIP. Ya, di sini Bapak Ibu. Ya, terutama kelas 1 dan kelas 10. Oke, kita lanjut lagi. Mekanisme PIP masih sama di sini. Ini tadi dari Dinas Sosial ya. Yang pertama Dinas Sosial, data-data dari kartu dimasukkan oleh Dapodik oleh petugas. Nah, tapi di sini dari pemangku kepentingan yaitu pihak sekolah mengusulkan ketika panjenengan putra-putri panjenengan atau keluarga panjenengan tidak mempunyai kartu sama sekali, kartu bantuan dari Kementerian Sosial, bisa mengusulkan syarat pertama adalah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pihak sekolah. Diusulkan oleh petugas sekolah. Ya dah. Kemudian dari dinas pun juga mengapprove juga. Ya, kalau di sini sudah putra putri panjenengan menjadi nominasi penerima PIP. Nominasi ini panjenengan harus melakukan aktivasi. Setelah aktif, panjenengan menunggu untuk SK penerimaan dan pencairan. Itu adalah alur yang harus panjenengan lalui. Bapak Ibu perlu diketahui juga PIP itu bisa dibatalkan atau uangnya bisa dikembalikan ke negara. Apabila apa saja? Yang pertama Bapak Ibu, putra putri panjenengan atau siswa yang mendapatkan PIP atau KIP itu sudah meninggal dunia, otomatis tidak dapat. Meskipun di sekolah ada linknya, tapi tetap tidak diberikan, nanti dikembalikan. Yang kedua Bapak Ibu,
putra-putri panjenengan putus sekolah, putra-putri panjenengan tidak mau berangkat sekolah lagi, tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Disinilah keuangan PIP-nya dikembalikan ke negara. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika siswanya itu mendapatkan tapi tidak diketahui kondisinya dan keberadaannya. Wah, masih kelas SD langsung pergi keluar kota ikut orang tuanya tidak tahu, ya sudah, dari pihak sekolah pun berhak untuk melakukan pembatalan KIP dan PIP. Dan apabila keluarga panjenengan menolak, sudah merasa mampu, saya ini orang kaya kok dianggap miskin. Memalukan kayak gitu mendapatkan kartu KIP kemudian mendapatkan PIP. Tidak mau, ya dah. Panjenengan menolaknya, pihak sekolah pun berhak juga melakukan pengembalian atau dalam webnya ditolak. Ya. Kemudian apabila pihak sekolah melihat panjenengan, panjenengan mendapatkan PIP tapi tumpahannya mobil, rumahnya bagus, ya dah, secara ekonomi mampu. Di sini pihak sekolah berhak melakukan pembatalan PIP karena tidak lagi menjadi penerima PIP prioritas karena sudah dianggap mampu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, apabila tercatat sebagai data ganda penerima KIP, datanya double, data kemarin dapat kemudian dapat lagi, di sini pihak sekolah pun berhak untuk melakukan pembatalan KIP atau PIP. Ya, oke. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu panjenengan bisa mengecek sendiri. Pak, apakah saya turun uangnya? Apakah PIP-nya cair? Ini bisa panjenengan cek melalui http pip.kemdikbud.go.id. Itu nanti ada halaman cek penerima PIP. Panjenengan harus tahu nomor induk siswa atau putra-putri panjenengan secara nasional itu berapa. Kemudian tanggal lahirnya, kemudian nama ibu kandung. Ya. Kemudian dicari. Nanti akan muncul. Oh, yang muncul tahun 2020, 2021 tidak muncul. Berarti Bapak Ibu, putra-putri panjenengan di tahun 2021 itu tidak ada atau tidak turun. Yang turun itu tahun sebelumnya. Tunggu, ini yang menjadi penting sekali bagi panjenengan yang di rumah. Stop dulu untuk protes. Kenapa itu putra-putri panjenengan tidak mendapatkan, tapi jenengan cek sendiri melalui web yang sudah ada. Kami dari pihak sekolah pun tidak mengetahui kenapa itu turun lagi, kemudian hanya mendapatkan sekali. Itu bisa jadi karena keluarga panjenengan itu terdata di dinas sosial, makanya PIP putra-putri panjenengan turun terus. Tapi beda ceritanya kalau yang usulannya itu dari pihak sekolah, ya, usulnya dari pihak sekolah itu bisa jadi menerimanya hanya sekali saja, ya, itu. Dan sekedar informasi untuk besar bantuannya Bapak Ibu untuk siswa kelas 1 SD itu 225 di awal. Kemudian lanjut di kelas selanjutnya apabila turun lagi sebesar 450 setiap tahun. Ya, ini bisa panjenengan pahami. Tunggu. Dan Bapak Ibu perlu kita ketahui di dalam buku tabungan ini ketika pengambilan harus semuanya. Mungkin di situ panjenengan mempunyai KIP dan juga itu kan bisa menggunakan
lewat ATM juga. Di situ apabila masih tersisa uangnya, pengalaman dari siswa-siswa saya yang kemarin-kemarin itu ya, uangnya itu nanti akan diambil lagi oleh pemerintah. Biasanya sisa 50.000 itu akan diambil lagi ke pemerintah ya. Dan apabila panjenengan melakukan pencairan secara mandiri ke bank, setelah proses selesai, panjenengan harus dan wajib lapor ke pihak sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Karena buku tabungan panjenengan itu dan daftar mutasi itu pihak sekolah wajib untuk menguploadnya di web sipintar.pip.kemdikbud.go.id ya, di situ. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan klik di bagian komentar. Itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.